Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harapkan kabar kalian baik-baik saja dan tetap bisa menjaga kesehatan. Pada pelajaran sebelumnya kalian sudah mencoba untuk menentukan sebuah ide pokok dari sebuah teks atau paragraf dan juga kalimat pengembang. Bapak harapkan kalian sudah memahami dengan baik, dan kalaupun tidak ada ataupun ada masalah, kalian bisa bertanya melalui japri ataupun bertanya langsung kepada orang yang lebih tahu. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang pelajaran SBDP, tentang materi memahami gambar cerita. Setelah pelajaran ini, diharapkan kalian bisa memahami apa itu gambar cerita, dan juga kalian bisa membuat gambar cerita. Nah, sekarang sebelum kita mulai untuk belajar tentang gambar cerita, di sini Bapak mempunyai 4 buah gambar. Yang sebetulnya gambar-gambar ini berada di buku siswa di halaman 9. Ya, jadi sama gambarnya dengan buku siswa halaman 9. Agar lebih jelas lagi, sekarang coba perhatikan bagaimana kita bisa memahami tentang gambar cerita. Di sini Bapak punya 4 buah gambar dan juga ada 4 buah cerita di bawahnya. Yang harus kita lakukan adalah kita mencocokkan antara cerita yang ada di bawah dengan gambar yang ada di atas yang sesuai. Sekarang kita mulai ya. Kita harus baca ceritanya dulu. Kita mulai dari yang sebelah ini, sebelah kiri. Ceritanya seperti ini. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Kira-kira menurut kamu, cerita ini itu sesuai dengan gambar yang keberapa? Gambar yang kedua. Apakah betul? Sekarang coba perhatikan. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Sama ya di sini. Mereka memberikan wortel. Betul ya, di sini dia memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Nah, di sini terlihat sesuai ya. Sekarang kita lanjutkan pada cerita yang kedua. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas. Kelincinya banyak sekali. Kira-kira ini sesuai dengan gambar yang keberapa? Nah, ini sesuai dengan gambar yang pertama. Kita samakan. Pak Rudi, ini Pak Rudi ada mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Ini Edo diajak ke kandang kelinci milik Pak Rudi. Kandangnya sangat luas. Betul ya, luas kandangnya. Dan kelincinya banyak sekali. Betul ya. Kita lanjut ke cerita yang ketiga. Semakin lama diamati, tingkah laku kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Kira-kira ini teksnya, ceritanya sesuai dengan gambar yang keempat. Ya, di sana berarti ada Edo ikut berlari mengejar kelinci.
Dan yang terakhir pasti yang ini ya. Edo senang sekali. Edo tertawa, kegirangan melihat tingkah laku kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Betul ya, dia itu tertawa di sini ya. Oke. Nah, gambar yang telah kita pelajari itu, gambar yang telah kita susun tadi itu termasuknya adalah rangkaian dari gambar cerita. Nah, dalam gambar cerita itu terkandung rangkaian cerita. Sebenarnya gambar cerita itu apa sih? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Bisa dipahami ya tentang gambar cerita ini? Nah, selain itu, gambar cerita ini merupakan sebuah gambar ilustrasi. Sedangkan pengertian dari gambar ilustrasi ini adalah gambar yang merupakan gambar yang berisi bacaan atau teks. Jadi ada sebuah gambar yang berisi tentang bacaan atau teks, di mana gambar tersebut juga biasanya merupakan penggambaran dari sebuah teks. Ya, sudah kita tahu tadi ya, ternyata Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Di sana ada gambar Pak Rudi, ada gambar Edo, dan juga dia itu sedang mengajak ke kandang kelincinya. Dan juga ada gambar kelinci dan juga kandang kelincinya. Ya, itu tentang gambar cerita. Dan gambar ilustrasi ini ada dua jenisnya, ada yang berbentuk foto dan juga ada yang berbentuk tangan. Adapun contoh gambar ilustrasi ini misalnya adalah gambar cerita. Ini namanya gambar cerita. Atau juga ada komik, ya, pamflet, cover dan juga ada karikatur, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tugas kamu di sini adalah kamu itu harus menggambar gambar ilustrasi di sini. Ya, tapi sebelum kamu menggambar gambar ilustrasi, langkah yang pertama dilakukan adalah kamu itu mengisi teksnya dulu di sini. Nah, teksnya ini diisinya kebetulan di sini yaitu temanya tentang hewan kesayanganku. Pasti dong kamu di rumah punya hewan kesayangan atau hewan peliharaan. Nah, nanti kamu tuliskan di sini. Ya, tuliskan di sini hewannya hewan apa, warnanya warna apa, kalau boleh tahu siapa namanya, dan kegemarannya apa. Kalau dicontohkan bisa seperti ini. Nah, misalkan kucingku. Kucingku namanya Miau. Dia berwarna jingga, dia memakan ikan. Setelah kita punya teksnya, kemudian kita gambarkan di sini. Berarti kita gambar kucing. Nah, di sini kita gambar kucing, ya. Kemudian dia berwarna jingga dan dia memakan ikan. Di sini juga sedang makan ikan ya. Karena kita sudah membuat sketsa, langkah selanjutnya adalah mewarnai. Nah, jadilah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi ini juga disertai dengan teks. Bisa dipahami ya, itu untuk halaman 11. Kemudian, kita lanjutkan lagi tugasnya di halaman berikutnya ya. Nah, di dalam menceritakan, itu kamu itu harus bisa mengamati sebuah gambar dengan sangat teliti. Maksud teliti di sini adalah kamu harus mencermati kira-kira gambar ini maksudnya apa gitu ya. Nah, di sini ada 3 buah gambar. Silahkan kamu tuliskan maksud dari ketiga buah gambar tersebut menjadi sebuah cerita, gambar cerita. Ya. Tugas ini silahkan kalian kerjakan di buku catatan kamu, ya. Mungkin itu saja penjelasan dari Bapak tentang gambar cerita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.